Maaf Mang Ege kalau saya cerita ini, sorry emosi saya meledak-ledak. Ya nggak apa-apa, diungkapkan aja Iya. kesedihannya Karena supaya kita tahu kan. iya, karena waktu meninggal kan bapak saya tuh ada di pangkuan saya Mang Ege. Tiba-tiba ada suara gerobak di atas Mang Ege. Deg 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 deg, ting tang. Kayak delman Mang Ege. Tapi di atas ini, di atas genting ya. Ada lagi suara Mang Ege. Usahakan kamu jangan tidur sampai jam 12 malam. Ini siapa ini yang ngomong? Ketika saya sudah memeluk Islam, ketahuan sama ibu saya Mang Ege. Saya diusir. Kalau kamu muslim keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah Mang Ege. Jadi saya hidup di jalanan. Karena kejadiannya mati suri itu saya di sawah. Nggak ada yang tahu waktu mati. Pada lari semua karena ketakutan Mang Ege. Ketakutan dimarahin sama keluarga saya. Oh jadi itu teman-teman mabuk lari semua. Lari semua ketakutan Mang Ege. Perasaan saya dibawa ke alam sana itu cuman beberapa menit aja Mang Ege. Tapi pas saya lihat kata teman saya juga sekitar 8 jam lebih saya nggak adanya. Malah saya berapa kali kalau berantem tidak puas kalau orang itu tidak membawa senjata, saya kurang puas Mang Ege. Saya suruh pulang dulu, kamu pulang dulu bawa senjata. Kurang meyakinkan saya kalau saya ini mempunyai kekuatan kanuragan. Dendam yang besar terkadang membuat orang melakukan hal di luar nalar. Belajar ilmu kanuragan untuk menjadi kebal dan tak terkalahkan. Agar dendam dapat terwujud, namun sungguh tak terduga. Efek samping yang dirasa sangatlah menyiksa. Emosi menjadi tak terkendali, sampai sering melukai orang yang dicintai. Kisah kali ini yang sempat tayang di layar kaca, dialami langsung oleh Bang Jaki. Apa kabar Bang Jaki? Alhamdulillah baik. Ya Bang Jaki, terima kasih sebelumnya sudah mau berkisah di Malam Mencekam. Ya, Malam hari ini Bang Jaki akan mengisahkan sebuah kisah nyata di tahun 87 ya berawal dari 87. di mana Bang Jaki mengalami mati suri. Dan setelah mati suri itu tentunya ada kejadian yang merubah kehidupan dari Bang Jaki. Ya. Tapi sebelumnya waktu itu sebelum mati suri Bang Jaki mengalami santet atau apa itu? Itu setelah Mang Ege. Setelah kejadian mati suri ada beruntun kejadian mengalami santet di keluarga saya. Di keluarga ya? Ya. Oleh siapa itu? Satu tetangga, satu lagi sama kakak ipar. Jadi ibu tirinya dari keponakan saya. Oke baik. Bang Jaki profesi atau aktivitas sehari-hari apa nih? Sekarang karena anak ikut saya Mang Ege, kan masih kecil umur 5 tahun. Saya sekarang buka usaha toko pancing. Toko pancing ya? Iya. Oke, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saatnya malam hari ini kita berada di pinggir hutan sambil mendengarkan kisah nyata dari Bang Jaki. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Bang Jaki, ini kita syuting sekarang ini sudah mau jam 12 malam Ya, Mang Ege. di tepi hutan. Kira-kira Bang Jaki kan memiliki sensitivitas ya, maksudnya sensi terhadap makhluk goib. Ya, Apa yang dirasakan di sekarang nih di sini? tepatnya saya bilang saya tidak bisa melihat Mang Ege, cuman bisa merasakan sedikit peka. Apa yang dirasakan di wilayah ini, area sini? Saya lihat Bang, ada getaran energi negatif Besar, kecil? lumayan lah Mang Ege. Ada ya, mendekat begitu. Ya, Sobat MM, kisah ini sudah pernah ditayangkan di sebuah TV swasta ya. Jadi Bang Jaki ini pernah dipanggil di acara Karma bersama Roy Kiyoshi ya. ya Betul ya Bang Jaki? betul Pak, tahun 2018 tepatnya Mang Ege. Oke baik. Oke baik Sobat Malam Mencekam, saatnya kita mendengarkan kisah dari Bang Jaki. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Bang Jaki. Jadi kisahnya Mang Ege berawal dari tahun 1987. Saat itu ayah saya mengalami sakit yang menurut saya aneh karena perutnya besar tapi di pusarnya hitam kayak hangus Mang Ege. Dan yang anehnya ketika mengalami sakit yang luar biasa, ayah saya itu pasti inginnya sama saya di urutnya Mang Ege. Entah kenapa begitu. Nah suatu malam ada terdengar suatu letupan keras di atas
di atas rumah kita, lantai 2. Jadi di atas genting itu jebol sampai ke plafon, tapi nggak ada benda, Mang E. Ya, logikanya kan kalau ada benda jatuh sampai bisa menjebolkan membuat jebol plafon harusnya ada benda. Ini nggak ada, Mang E. Sesudah itu udah berobat kemana-mana. Akhirnya ada satu momen ketika itu ada satu paranormal dari mana ya saya lupa lagi, kalau nggak salah di ujung dari Pulau Jawa Barat, Mang E. Dia memberi sirih di dalam botol, suruh baca. Yang lain tidak bisa baca, Mang E. Cuman almarhum ayah saya yang bisa baca. Jadi yang membuat saya sakit itu si Anu. Saya skip aja namanya, tak usah saya bilangin ya, Mang E. Sesudah itu tak lama meninggal ayah saya. Ayah saya kan seorang TNI, Mang E. Ketika meninggal itu biasanya ada upacara dinas. Saat upacara dinas tembakan salpo, orang yang kita duga yang udah jolim ke ayah saya itu tertawa, Mang E. Puas lah si Batak, paeh. Ketawa-ketawa itu, Mang E, di depan saya. Saya sebetulnya udah emosi, Mang E. Ya karena ya namanya juga dalam keadaan berkabung, mereka kok dengan teganya tertawa begitu ya, Mang E. Ya, setelah pemakaman selesai, di situ terpupuk dendam yang luar biasa di hati saya, Mang E. Jadi di dalam hati saya itu saya harus habisi orang ini, satu keluarga ini harus saya habisin. Tapi itu di situ sudah yakin kalau pelakunya orang itu? Yakin, Mang E. Dari yang siri itu, Mang E. Jadi dari siri itu kita tidak bisa ngelihat. Cuman ayah saya almarhum aja yang bisa ngelihat. Jadi yang membunuh saya itu ini. Jadi kata orang pintar itu, tolong Bapak lihat ini sirih ini, di situ pelakunya ada tertulis. Yang kedua kan ketika terjadi upacara dinas itu satu keluarga tertawa, Mang E. Itu terdengar sama kita semua. Wah, mulai saat itu saya berguru kemana-mana, Mang E. Mulai ke ujung Jawa Barat, ke Ponorogo, Bali, sampai ke Lombok, Mang E. Modusnya apa mereka mencelakai orang tua? Itu diduga karena rumah yang mereka ingini dibeli sama keluarga kita, Mang E. Jadi mereka tidak terima. Jadi maaf, Mang E, kalau saya cerita ini, sorry emosi saya meledak-ledak. Ya nggak apa-apa, diungkapkan aja kesedihannya. Supaya Karena kita tahu kan. Iya, karena waktu meninggal kan bapak saya tuh ada di pangkuan saya, Mang E. Setelah lulus SMA, saya nggak masuk langsung kuliah, Mang E. Jadi selama setahun saya berguru kemana-mana aja. Jadi bermodalkan sepeda motor saya pergi ke ujung Pulau Jawa Barat. Mulai dari puasa saya lakonin. Puasa 41 hari, yang satu harinya tuh harus melek. Gak boleh tidur sama sekali. Jadi kalau dihitung tuh 41 dengan melek itu, Mang E. Mulai dari pasang gotri, terus gabah itu. Saya minum gabah, terus di black ini saya pernah. Kalau puasa mutih saya juga pernah, Mang E. Dan karena untuk menimbulkan keyakinan saya nih, untuk melampiaskan dendam saya, jangan-jangan ini nggak ampuh. Saya coba, memang teruji, Mang E. Tapi karena saya tidak puas kan coba di jalanan, Mang E. Saya berantem di jalanan memang kebal, Mang E. Nah, suatu saat kita tuh punya tongkrongan, itu di tengah kota Cimahi, Mang E. Jadi di samping toko-toko, satu saat ada preman lah yang meminta jatah ke toko yang biasa deket kita nongkrong itu secara paksa, Mang E. Saya kan nggak, sebagai orang yang sudah dekat dengan pemilik toko, bela, Mang E. Akhirnya terjadi perkelahian. Ya, dari situ kan saya timbul hati saya nih, saya mau coba nih, benar nggak saya kebal gitu. Memang coba saya kebal, Mang E. Malah saya berapa kali kalau berantem tidak puas kalau orang itu tidak membawa senjata, saya kurang puas, Mang E. Saya suruh pulang dulu, kamu pulang dulu bawa senjata. Kalau cuma tangan kosong, saya kurang pas, jadi kurang meyakinkan saya kalau saya ini mempunyai kekuatan kanuragan lah, kayak gitulah, Mang E. Sampai suatu saat saya pernah masuk penjara, Mang E. Kasus 351 berantem, Mang E. Iya, kasusnya awalnya saya lagi jalan, Mang E. Orang itu
kayak ngeledek gitu Mang. Nah setelah mempunyai ilmu itu saya rasakan saya cepat emosi, temperamen Mang. Jadi saya samperin, saya hajar orang itu Mang. Jadi memang saat itu saya tidak membawa senjata, tapi secara refleks saya ada batu di situ. Saya pukulin kepalanya sampai pecah Mang. Nah, saat saya mukulin orang itu di belakang ternyata ada orang temennya orang tersebut Mang. Mukulin ke saya 3 orang, saya biarin aja yang penting ini hancur. Sampai saya masuk penjara karena ternyata yang saya pukulin itu saudara polisi Mang. Meninggal itu? Enggak, cuman pecah doang. Waktu itu berapa tahun ditahan? Waktu ditahan cuman beberapa bulan karena kan keluarga saya keluarga TNI Mang, di Kopassus. Jadi mama saya laporan ke saudara-saudara saya datang. Saudara-saudara yang dari TNI. Jadi saya bebas. Dengan bebas bersyarat Mang, tidak boleh mengulangi lagi. Kasus 351 ancamannya ya 1,5 tahun sampai 15 tahun. Waktu berguru ngelmu gitu ya? Ya Mang. Itu pasti ada muncul-muncul sosok-sosok. Ada Mang. Saya sama guru disuruh memanggil satu nama Mang. Saya tak usah saya sebutkan. Itu sebanyak 1.001 kali. Saya kurang tahu makhluknya seperti apa, cuman suruh manggil satu nama sebanyak 1.001 kali. Memang terasa masuk ke badan berat Mang. Tapi nggak tahu bentuknya. Bentuknya saya kurang tahu ya. Cuman kalau saya manggil, badan saya ini kayak ada yang hidup di belakang. Di punggung tuh kayak yang hidup. Terus saya ngelihat musuh tuh kayak kecil banget. Jadi perasaan besar? Perasaan saya besar ya. Jadi saya nggak takut siapapun. Kalau sudah manggil itu. Ya selepas ayah saya meninggal, saya tidak terkendali Mang. Jadi saya tuh hidup di jalanan. Jadi lebih banyak saya tinggal di jalanan, bukan di rumah lagi. Tindakan balas dendamnya belum? Belum Mang. Saya kurang puas. Saya harus di mana ada terdengar ada orang sakti, saya pasti datengin. Jadi belum yakin gitu. Harus benar-benar kuat lah badan saya. Karena saya tahu keluarga itu juga mempunyai ya seperti kanuragan juga Mang. Nah suatu saat saya lagi nongkrong dengan teman-teman. Saya minum Mang. Minum. Tiba-tiba saya entah apa ya. Saya bisa ngelihat badan saya sendiri Mang. Jadi saya ngelihat badan saya sendiri, tapi sebelumnya itu terjadi. Jadi di jempol kaki saya itu kayak ditarik Mang. Jadi di sini tuh kayak apa ya? Kayak air yang surut sampai kepala. Dan saya bisa ngelihat badan saya. Dan ketika badan saya disentuh sama teman saya, meskipun pelan, tuh rasanya sakit banget. Tiba-tiba ada yang narik. Ketika saya merasakan sakit itu ada yang narik. Saya bisa ngelihat badan saya sendiri. Saya ada yang narik. Terus ada cahaya putih. Cuman ada suara. Itu kamu lihat ke arah depan. Saya lihat ada ini Mang. Ada pohon sangat besar seperti beringin. Itu daunnya warnanya emas. Jadi ada nama saya, bin siapa gitu. Itu tidak jatuh, ada di tengah-tengah. Tapi yang berserakan banyak yang berguguran Mang. Jadi kata suara itu, kamu beruntung, kamu belum gugur. Karena si daun itu ada di tengah-tengah Mang. Jadi saya udah meninggal belum? Belum, kamu lihat ke sebelah kanan. Saya lihat di sebelah kanan tuh ada orang-orang ganteng-ganteng Mang. Ganteng, cantik-cantik. Saya tanya ke cahaya itu siapa? Itu yang meninggal di terowongan Mina. Dulu mungkin pemirsa tahu lah. Tahun 91 ada kejadian di Mekah, ada terowongan Mina yang roboh itu yang menimpa jemaah haji. Nah, itu saya ngelihat mereka tuh ganteng-ganteng Mang. Ketika saya diperlihatkan ke kiri, tempat kamu mah di kiri. Saya ngelihat sahabat saya Mang yang dulu yang udah meninggal tuh lagi dipukulin. Saya kan bingung. Jadi saya harus masuk kemana? Ke sana. Karena yang kamu sembah itu beda. Salah yang kamu sembah itu. Suara itu Mang yang ngasih tahu. Itu dalam keadaan mati suri ya? Mati suri ya Mang. Ini kenapa saya bisa ngelihat teman saya lagi dipukulin gitu. Banyak banget, terus banyak teriakan, wow ampun, Allahu Akbar. Wah pokoknya jeritanya kalau saya dengar mungkin saya nggak tahan. Untuk yang kedua kali mungkin saya nggak tahan. Saking banyaknya jeritan-jeritan. Setelah itu kamu pulang lagi aja karena belum waktunya kamu. Nah ketika saya sadar, saya pegang-pegang ini
kayaknya ini boeh mungkin Mang. Kan orang meninggal biasanya ada boeh Mang. Tapi ketika saya pegang bukan, ternyata saya masih di saung itu Mang. Saung di pinggir sawah. Karena kejadiannya mati suri itu saya di sawah. Nggak ada yang tahu waktu mati Pada suri? lari semua karena ketakutan Mang. Ketakutan dimarahin sama keluarga saya. Oh jadi itu teman-teman mabuk lari semua? Lari semua ketakutan Mang. Dan akhirnya saya sadar pas saya tanya, kok jamnya udah jam sore banget. Perasaan saya dibawa ke alam sana itu cuman beberapa menit aja Mang. Tapi pas saya lihat kata teman saya juga sekitar 8 jam lebih saya nggak adanya. Waktu mati suri orang tua tahu? Nggak tahu Mang, kan posisinya di tengah sawah Mang. Jadi saat mati suri itu Mang, saya ternyata saya mohon maaf ya jika ada yang tersinggung pemirsa. Jadi saya bukan menjelekkan suatu agama ya Mang. Jadi selama ini yang saya sembah itu ternyata bukan Allah yang menciptakan kita Mang. Maaf, waktu itu agamanya apa? Saya Protestan Mang, keluarga saya Protestan. Itulah yang menimbulkan rasa saya untuk menjadi seorang mualaf Mang. Kenapa saya ingin jadi mualaf? Karena kejadian mati suri itu. Kedua, saat waktu bangun dalam keadaan mati suri itu terdengar azan jauh tapi menyentuh hati Mang. Allahu Akbar, Allah, enak banget gitu Mang. Kayaknya sejuk. Lalu saya cerita ke teman saya, gimana sih syarat mau masuk Islam? Udah cukup bahasa syahadat aja, emang kenapa? Saya pengen masuk Islam gitu. Yang serius kata teman saya. Akhirnya saya dibawa ke orang tuanya. Terus dari orang tuanya saya suruh ke Salatiga untuk disahkan untuk menjadi mualaf Mang. Saat itu saya masih ingat puasa Mang. Saya bilang ke teman saya, boleh nggak saya puasa? Boleh kalau kamu niat. Alhamdulillah dari perjalanan Cimahi ke Salatiga dalam keadaan puasa Mang. Dari situ saya ngobrol ke saudaranya teman saya, akhirnya dibawa ke kiai di pesantren Keramat di Salatiga, dan akhirnya saya disunat udah besar Mang. Sunat dan sah menjadi Islam Mang. Dan di situ saya merasa sangat lega dan banyak mengalami kejadian yang luar biasa setelah saya masuk Islam Mang. Jadi balas dendamnya nggak jadi nih? Ya itu karena saya ngedengar beberapa nasihat-nasihat dari teman, dendam itu nggak baik. Akhirnya saya sedikit-sedikit saya buangin ilmu-ilmu yang setelah pelajari Mang. Saya buang-buang semua. Jadi pantangannya saya lepasin semua. Saya langgar semua maksudnya. Gimana caranya buang? Macam-macam Mang. Kan saya selain puasa juga dipasang susuk Mang. Pasang susuk di sini, tangan, kaki. Sini saya pasang berlian 3. Akhirnya saya langgar semua pantangannya. Karena bukan apa-apa Mang. Selama saya memakai pegangan seperti itu, temperamen, begitu temperamen. Jadi nggak bisa saya dilihat orang, disepelekan orang tuh nggak bisa Mang. Pasti saya sikat. Jadi meledak-ledak emosi saya waktu saya punya kayak gitu. Nggak sulit berarti mencopot ilmu itu ya? Ya karena saya udah langgar pantangannya Mang. Otomatis hilang Ya jadi si ininya udah nggak ada kekuatannya. khasiatnya. Ya biasanya saya mukul ayam aja dijentik gini aja langsung biru mati Mang. Cuman dijelentik tangan kayak gini, tak, langsung biru mati biasanya. Tapi ketika saya coba gini malah saya alhamdulillah seneng Mang. Kok ayam ini nggak apa-apa? Berarti saya udah nggak punya apa-apa. Alhamdulillah. Jadi emosi saya juga agak terkontrol sesudah sebagian besar dibuang. Awal-awal saya ibadah kan saya masuknya di ini Mang, di SD Islam. Kan waktu SD kalau di SD umum Mang, ketika sesudah salam kepada guru biasanya membaca Al-Fatihah dan sama 2 ayat pendek, biasanya surat pendek seperti Kulhu ataupun Anas. Jadi meskipun saya Kristiani, saya SD udah hafal Al-Fatihah sama surat-surat pendek Mang. Ada kejadian lagi yang luar biasa Mang. Ketika saya sudah memeluk Islam, di teman-teman kuliah tuh banyak yang ngasih sarung, sejadah Mang. Saya bawa ke kamar, ketahuan sama ibu saya Mang. Saya diusir. Saya nggak boleh ada di rumah. Jadi almarhum ibu saya tuh bilang, di keluarga kita, turunan kita nggak ada yang muslim. Kalau kamu muslim keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah Mang.
Jadi saya hidup di jalanan. Usia berapa itu? Itu kuliah tingkat 1 usia 21-an. 21. Iya. Akhirnya saya ngontrak di satu rumah, beres kuliah, saya bekerja Mang E. Nah, ada kejadian yang saya akan pasti ingat tuh kejadian ini. Jadi saat saya lagi diam di kosan tuh, tiba-tiba saya gelisah Mang E, saya pengen pulang gitu. Kenapa saya pengen pulang gitu? Akhirnya saya memaksakan diri untuk pulang. Saya ketok rumah dengan ragu-ragu Mang E. Saya diusir yang kedua kali sama ibu. Ketika diketok jam 11 malam saya itu waktu masih ingat Mang E. Dibuka sama ibu, ya, rek naon maneh ka dieu. Jadi kata kalau bahasa Indonesianya, kamu mau apa ke sini? Enggak mak, saya kangen aja. Saya duduk aja di kursi. Saya ngelihat terbaring ada ponakan terbaring Mang E. Ini kenapa? Ini terbaring. Nama ponakan saya Mang E. Sakit kata dia. Itu ada kejadian aneh Mang E, tiba-tiba mulut saya tuh ketarik Mang E. Jadi kayak ketarik ngomong. Itu mah bukan penyakit biasa. Saya demi Allah Mang E, bukan saya, kemauan saya ngomong seperti itu. Tiba-tiba terucap seperti itu aja. Masa kamu tahu dari mana kata mama teh. Tiba-tiba ini seperti kerasukan Mang E. Jadi ponakan saya yang lagi sakit itu kerasukan. Jadi badannya sangat kecil. Kecil banget tapi perutnya gede. Langsung dia teriak si ponakan itu. Langsung mama kan kaget Mang E ketika ngedenger itu. Ini kamu? Bukan, saya yang akan membunuh kamu. Nunjuk ibu saya Mang E. Setelah itu saya samperin Mang E. Tiba-tiba seperti ada yang nyuruh. Hampiri ponakan saya itu saya hampiri. Saya bacakan Al-Falaq. Saya seperti dicekik Mang E. Jarak jauh tapi digini Mang E. Itu terasanya jantung saya kayak diremas. Kayak mau mati aja Mang E. Udah sesek dada saya. Udah gak tahan saya Mang E. Padahal tangan ponakan saya cuman kayak gini aja Mang E. Dalam keadaan tidak sadar itu. Wah ini sia dipaehan gitu. Tiba-tiba si jantung saya tuh kayak diremas. Sakit banget Mang E. Ketika saya panik, ada seperti suara di belakang. Bacakan Al-Falaq dengan yakin. Saya bingung Mang E. Antara takut dan gugup Mang E. Saya bacakan Al-Falaq. Dan pelan-pelan. Tiba-tiba si ponakan saya itu menjerit. Lepaskan aing goblok. Teriak-teriaknya kalau bahasa Indonesia mah lepasin saya gitu Mang E. Syarek naon cenah ngalawan ka aing. Teu nyaho aing teh cenah jagoan. Aing teh paling jago santet mah di Cianjur mah. Syarek ngalawan aing. Saya digini Mang E. Untuk kedua kali saya kayak mau mati Mang E. Kayak ayam dipotong gitu. Gak tahan. Kata ibu saya, udah jangan dilawan. Tapi saya udahlah. Saya akan lawan. Karena saya kan bagaimanapun ada ikatan saudara sama ponakan saya. Saya lawan Mang E. Meskipun jujur aja saya tidak mempunyai ilmu pengobatan sebetulnya mah. Cuma saya membacakan Al-Falaq doang dengan Anas waktu itu sama ayat kursi. Nah tiba-tiba ada kejadian aneh. Ada kakak saya yang lembah yuni, makanya kalau kata orang Sunda mah lembah yuni itu mudah untuk kerasukan ya. Tiba-tiba baru buka pintu kakak saya tuh langsung ngomong makanya. Kamu tahu nggak yang kemarin nyetrika di situ? Itu pelakunya. Kata saya ini siapa? Jalannya tuh udah kayak cowok makanya. Ini siapa? Pokoknya yang bikinnya itu yang kemarin nyetrika di sini. Sesudah ngomong itu langsung jatuh kakak saya. Nah saya lihat ini apa? Ponakan itu dalam keadaan lemah karena badannya udah kecil banget. Udah perutnya besar ini tinggal tulang makanya. Tiba-tiba kesurupan lagi. Siapa masih rek ngajago ke aing teh jago santet mulai ngalihkeun aing. Saya tiba-tiba ada keberanian makanya. Saya insya Allah akan melawan kamu meskipun saya tidak mempunyai apa-apa. Saya bacakan Al-Falaq aja terus dengan yakin sama sholawat. Tiba-tiba kayak ada yang nyuruh di badan saya tuh. Pindahkan perutnya ke kakak saya. Jadi saya seperti narik begini Mang E. Tapi saya sebetulnya tidak mempunyai ilmu pengobatan karena saya kan dulu bergurunya kanuragan, ilmu kanuragan Mang E. Saya seperti gini, narik. Saya masukin ke kakak saya yang lembayu, tiba-tiba kakak saya jadi gede badannya.
sampai kancingnya itu putus Mang, saking gedenya. Jadi kancingnya itu sampai kebuka. Dan yang paling anehnya tuh ininya warnanya gelap, jadi kayak hangus. Sampai jerit-jerit, wah ampun. Saya cuma baca Al-Falaq waktu itu Mang. Udah lama-lama akhirnya terkulai lemas. Masuk lagi kesurupan lagi Mang. Ponakan saya. Kunaon sia buat maihan dunungan aing. Dunungan aing dunungan kamu nu mana kataku. Itu nu barusan. Langsung nanya ibu saya dengan spontan nanya Mang. Ini sebetulnya siapa yang ininya? Bahasa Indonesia nanya ibu saya. Itu yang nyuruhnya itu yang namanya anu ternyata ibu tirinya ponakan saya Mang. Dan gurunya namanya si gini. Alamatnya di mana? Pokoknya di daerah pedalaman Sukabumi lah Mang. Akhirnya saya ngelihat ponakan saya tuh kecil banget Mang. Sudah sadar ponakan saya tuh. Saya ngobrol ke teman-teman. Tolonglah bantuin ini ponakan saya. Ada apa? Ponakan saya sakitnya kayaknya nggak wajar. Saya waktu itu sampai nggak kerja Mang. Saya panggil teman-teman kumpul di rumah saya. Saya yasinan Mang. Ibu saya kan bingung karena seorang masih Kristen ibu saya. Kok anak saya bisa baca yasin? Saya baca yasin. Tiba-tiba ada suara gerobak di atas Mang. Ting tang. Kayak delman Mang. Tapi di atas ini, di atas genting ya. Ada lagi suara Mang. Usahakan kamu jangan tidur sampai jam 12 malam. Ini siapa ini yang ngomong? Saya masih bingung sampai sekarang tuh saya tidak tahu siapa sosok itu siapa Mang. Saya lihat jam masih menunjukkan jam 11 kurang waktu 11 kurang malam. Saya ngomong ke teman saya ada namanya Ricky, almarhum tuh Mang. Ki kataku saya mendengar kok jangan tidur sampai jam 12. Kamu ngedengar dari mana? Saya kurang tahu. Wujudnya siapa saya nggak tahu kata saya. Ya udah kita cobain aja. Nah, kita coba jikir Mang. Kembali terdengar lagi suara ini Mang. Deg ting tang di atas. Saya pikir kan itu suara orang yang dorong roda mie ayam karena di sebelah kan ada yang kontrak orang jualan mie ayam. Ternyata saya lihat nggak ada, belum pulang mereka. Tapi kenal itu siapa yang ada di atas. Tanpa kita sadari ternyata kita tertidur Mang. Kita terbangun oleh jeritan ibu saya. Jadi ibu saya tuh lagi megang tubuh ponakan saya sambil nangis Mang. Ternyata kamu pergi Mang. Kita semua bangun Mang. Udah nggak ada Mang. Ponakan saya yang nasibnya sangat tragis. Jadi di usia 2 tahun tuh udah ditinggalin sama ibunya. Modusnya apa tuh Bang? Itu katanya itu pengakuan bukan pengakuan dari kami ya. Makanya takutnya kan kita fitnah. Pengakuan dari makhluk itu Mang. Jadi Mang modus dari pelaku menyantet ponakan saya itu karena ibu saya tinggal di rumah lumayan besar lah Mang. Dan ibu saya mempunyai peninggalan tuh 4 rumah dan tanah tuh sekitar 3 hektaran Mang. Jadi itu yang ingin dimiliki sama pelaku Mang. Ya yang dimana pelakunya itu adalah ibu tiri dari ponakan saya. Jadi iparnya saya. Kalau dinilai itu miliaran ya. Mungkin miliaran lah mungkin Mang kalau sekarang ya. Nah sesudah udah meninggal nih Mang ya ponakan saya tuh. Waktu kita tertidur semua meninggal. Saya mandiin tuh Mang sama kakak saya yang perempuan airnya. Saya plastikin Mang. Itu ada di cerita TV itu Mang. Dikisahkan. Saya bawa itu samurai panjang Mang. Jadi kata sepuh di situ, kamu mau kemana? Saya akan bunuh orang ini. Karena saya kan udah jelas tahu Mang yang ngebunuh ponakan itu siapa. Saya datengin kampungnya. Saya hancurin tuh rumahnya Mang. Jadi saya bekas mandian mayat ponakan saya pecahin ke rumahnya Mang. Saya hancurin. Jadi saya lemparin ke kaca. Saya hajar semua tuh rumahnya. Saya teriak-teriak, keluar kau. Saya akan bunuh kamu. Memang ada suara Mang dari bawah itu ke atas. Duk. Pada lari ke atas semua. Terus saya udah teriak Mang, cuman bermodalkan samurai. Jadi pintunya itu ada tali besinya.
Jadi ketika saya pecahin itu, saya tidak bisa masuk ke dalam. Mungkin saya kalau bisa masuk ke dalam, saya akan masuk ke dalam untuk bunuh orang itu. Akhirnya kan karena orang itu tidak ada, saya pulang ke rumah. Tapi dendam saya masih ada. Tetap saya dendam ke orang itu, Mang. Tapi kembali lagi, Mang, ketika saya udah masuk Islam kan, kembali lagi saya tidak boleh dendam. Akhirnya dendam itu saya padamkan lagi. Saya penasaran tuh besoknya setelah kejadian meninggal ponakan tuh. Ketika saya datang ke sana, ke kampung yang dikasih alamat yang orang kesurupan itu, lagi banyak babinsa lagi jaga, Mang. Banyak yang jaga lah, babinsa, hansip. Saya tanya, ini ada apa? Ada yang meninggal, siapa namanya? Kaget kita berdua, Mang. Ternyata benar ini. Pak, mohon maaf Pak, saya mau nanya apa, meninggalnya kenapa? Kesambar petir. Jam berapa? Jam 11 malam. Langsung saya ingat kejadian itu, Mang. Waktu saya berantem dengan, bukan berantem maksudnya, ya konflik dengan kakak dan ponakan yang lagi kesurupan itu 11 malam. Saya masih ingat, Mang. Nah, sesudah mengalami seperti itu, ibu saya jadi menyendiri, Mang. Karena kan udah tidak ada temannya lagi. Biasanya kan dengan almarhum ponakan saya. Nah, suatu saat saya tinggal di rumah ibu saya, meskipun saya udah mualaf nih, Mang. Jadi saya usaha ikan koi saat itu, Mang. Karena kejadian itu ibu saya jadi baik, Mang. Jadi oh ini anak saya itu sayang ke keponakannya gitu. Mungkin dari situ lah, Mang. Jadi saya pulang lagi ke rumah, saya usaha ikan koi, Mang. Ketika usaha ikan koi, mau nguras kolam itu protes sini, Mang. Tetangga itu karena basah si airnya. Akhirnya kata mama, udah aja kamu tinggalin rumah yang kosong yang di tengah kota. Saya tinggal di situ, Mang. Disitulah awal mula saya kena santet lagi, Mang. Saya pribadi kena santet, Mang. Jadi kalau sore-sore itu lepas maghrib, saya harus ajak istri saya itu untuk pulang ke keluar rumah. Kalau enggak saya pukulin tuh, Mang. Ini sampai bonyok-bonyok istri saya pukulin. Jadi misalkan seperti gini, "Mah, ayo kita pergi." Emang kenapa? Pokoknya setiap saya menghadapi malam, saya rasa takutnya luar biasa, Mang. Kayak saya ini akan mengalami kematian seperti itu, Mang. Jadi saya merasa di belakang itu kayak ada yang ngintip, mau cabut nyawa saya. Jadi pokoknya, "Mah, ayo kita pergi dari rumah ini." "Kamu itu mau ngapain sih malam-malam kayak gini? Kamu mau nggak ajak saya keluar?" "Enggak." Itu langsung saya pukulin, Mang. Sampai patah-patah istri saya ini giginya. Saya ajar sampai pingsan pernah berapa kali, Mang. Pokoknya setiap saya menempati rumah itu menjelang maghrib, itu saya gelisah aja. Gak mau di rumah itu, Mang. Entah kenapa lah, aneh pokoknya, Mang. Kasihan istri dihajar ya. Ya, cuman alhamdulillahnya istri saya itu sadar, Mang. Saya tahu sifat kamu. Ini bukan kamu yang mukul saya. Saya paham, alhamdulillah. Jadi ketika saya melangkahkan rumah kaki dari pintu, misalkan ini pintu 1 meter dari pintu, itu plong hati saya tuh. Jadi kayak lega gitu, Mang. Tapi selama saya ada di rumah yang disengketakan itu, Mang, itu ngamuk betul ngamuk, dan banyak kejadian yang luar biasa aneh, Mang. Seperti ada suara ketawa-ketawa di atas tuh, Mang. Tuh saya pernah sholat, Mang, lagi sholat. Waktu baru rakaat pertama, Allahu Akbar. Di depan tuh kayak ada kelebatan hitam gede. Pus! Ketawa dia, Mang. Puas ya kamu, kalah. Itu suaranya serem banget, Mang. Cuman wajah bentuk aslinya saya kurang paham. Tapi saya yakin tuh sosoknya tinggi besar karena kan selewatnya dia ada ke belakang saya, Mang. Gitu, ke belakang. Jadi dia tertawanya di belakang. Saya astagfirullahaladzim, ini ada apa? Tapi alhamdulillah saya selesaikan sholat dulu. Tapi ketika saya salam terakhir tuh saya nggak mau buka mata, takut, Mang. Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya si makhluk itu ada di samping saya seperti itu. Selain itu pernah suatu saat, Mang, di rumah itu juga ya, Mang. Jadi ketika ada tamu nih, kan ini ruang tamu tuh. Di depan saya itu ada kamar saya. Kamar saya itu ada hordengnya.
Itu ada kaki jalan-jalan cuman sepotong makanya. Jadi cuman kaki sebatas mata kaki doang. Itu jalan-jalan. Dan yang anehnya semua melihat. Jadi tamu dengan saya itu melihat semua. Bang itu apa? Emang siapa? Ya di kamar ada siapa? Gak ada siapa-siapa. Itu siapa yang tadi bolak-balik? Ah masa? Saya penasaran, saya lihat, perhatiin. Detik-detik awal tuh gak ada. Tapi lama-lama saya perhatiin, betul ada. Jadi cuman kaki doang yang lewat. Bolak-balik. Tuh aneh. Yang anehnya itu kenapa orang lain semua bisa ngelihat. Si kaki itu jalan-jalan. Keanehnya itu seperti saya nggak betah di rumah, emosi emang ya. Istri saya jadi korban, saya pukulin terus. Tolonglah kamu cari berobat. Saya berobat kemana-mana, dari ke Jawa Barat sampai ke ujung ke Banten saya pernah, tapi tidak berhasil emang ya. Dan akhirnya dengan sangat putus asa, akhirnya saya lawan dengan zikir emang ya. Jadi ya Allah sekiranya saya mau mati, matilah, nggak apa-apa, asal Engkau yang meridhoi. Akhirnya saya lawan dengan zikir aja emang ya. Saya zikir tiap kali, setiap sholat itu saya zikir terus. Alhamdulillah tuh udah mulai turun, surut. Saya agak mulai betah lah di rumah. Tapi harus ada syaratnya emang ya. Harus ada yang nemenin. Jadi kakak ipar saya, adik ipar saya itu harus di rumah saya. Jadi ngebelain saya, ngasih duit lah nggak apa-apa, yang penting ada temennya gitu. Jadi saya nggak ngamuk lagi gitu. Nah, mulai lagi surut. Alhamdulillah sampai beberapa bulan saya sering zikir sama sodako. Akhirnya saya normal emang ya. Jadi nggak ada lagi perasaan pengen keluar rumah itu terus pengen mukulin istri lagi, nggak ada. Sampai sekarang alhamdulillah. Pelakunya tahu itu? Saya kurang tahu pelakunya Mang. Cuman kata beberapa orang yang pernah ngobatin saya, ini orang terdekat. Cuman mereka tidak sanggup Mang. Tidak sanggup mengobatin. Ada yang terus terang ngomong, saya tidak sanggup. Karena ini pelakunya banyak dan meminta bantuan beberapa dukun. Kalau yang pelaku yang bapak saya meninggal 5 hari sebelum menunaikan ibadah haji, dia meninggal, nyungsep kepalanya masuk ke kloset Mang ya. Tidak ada yang tahu anak-anaknya. Salah satu pelaku Mang ya, kan ada 5. Jadi salah satu pelaku itu ketika 5 hari lagi sebelum naik haji, dia di rumah kosong sendirian, bukan di rumah kosong, maksudnya di rumah sendirian. Ketuanya udah 3 hari meninggal, itu kepalanya nyungsep masuk pas ke lubang WC. Mukanya Mang ya. Jadi ke lubang toilet pas. Ketuanya udah 3 hari meninggal. Salah satu pelaku itu Mang ya. Itu kasus waktu bapak meninggal. Saya meninggal ya. Waktu keponakan meninggal, si tukang setrika ya? Iya, itu tukang setrika atau masih saudara? Ibu tirinya. Ibu tirinya. Jadi ketika ngomong yang kakak saya lagi kesurupan, siapa yang tadi kemarin nyetrika di situ, itu pelakunya. Saya tanya ke mama, oh si Anu, oh berarti ibu tirinya pelakunya. Setelah kejadian itu si ibu tiri itu langsung sakit atau gimana? Saya kurang tahu kabar karena saya kan nyari-nyari terus Mang ya. Oh dia sempat menghilang? Ya hilang, waktu saya pecahin rumahnya itu, saya ancam tuh saya akan bunuh orangnya. Nggak ada kabar, beberapa tahun lah nggak ada kabar. Yang ketiga, nggak ketahuan pelakunya? Nggak ketahuan pelakunya dan saya tidak mau tahu Mang kalau yang nyantet ke saya mah biarin aja lah. Yang penting saya alhamdulillah sehat lagi. Jadi setelah tobat masuk Islam, ya, ilmu-ilmu nggak ada semua? Udah nggak ada Mang. Tapi ternyata masih bisa mengobati ya? Jadi saya sebetulnya tidak belajar pengobatan Mang. Cuman seperti ada saya bisikan tapi saya bingung Mang, sampai sekarang saya bingung. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang bingung. Ini siapa sosoknya yang ngasih tahu saya? Saya pengen tahu sebetulnya Mang. Masih bisa sensitif mengobati orang? Ya alhamdulillah, tapi saya sampai sekarang saya nggak berani Mang. Karena saya punya anak kecil Mang. Memang pernah ada kejadian nih, saya lagi nongkrong di alun-alun Mang. Tiba-tiba ada orang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang namanya Ule nggak? Iya Pak, kenapa Pak? Saya nyari namanya Ule yang suka nongkrong di Ramayana. Ya saya Pak. Orang itu bingung Pak. Ini benar bukan orangnya, karena saya celana pendek Mang. Saya kebiasaan pakai celana pendek. Ini benar nggak? Emang kenapa Pak? Enggak, saya udah dari ziarah ke Tasik katanya. Begini Pak, kata orang itu Mang saya punya anak lumpuh udah 6 tahun. Waktu saya ziarah, cari aja namanya Ule di alun-alun gitu. Saya bingung Mang. Ini orang ini memang saya dukun. Sampai saya diketawain sama teman-teman, wah jangan-jangan kamu dukun. Saya sampai nanya ke orang itu Mang, Pak, Bapak salah orang nggak? Saya benar Pak.
pokoknya waktu ziarah itu ada seperti ada ilapat, cari namanya Ule yang suka nongkrong di alun-alun. Ya saya nggak ada lagi. Sampai orang itu bolak-balik ngelihat pakaian saya makanya. Ini benar nggak orang celana pendek pakai kaos? Memang saya di tas semenjak saya masuk Islam itu saya udah nggak bawa celurit samurai lagi makanya. Saya bawanya sajadah sama tasbih sesudah itu. Jadi kan kalau pakai celana pendek kan nggak mungkin untuk sholat. Jadi saya bawa ini. Akhirnya karena memaksa saya suruh ke sana ke rumah dia. Itu bingung saya demi Allah makanya. Ini saya harus ngobatin apa, harus baca apa gitu. Jadi mana apa yang sakitnya ini? Awalnya kenapa? Ini anak saya itu jualan di SD, jualan makanan, lumpuh udah 6 tahun. Sekarang tolong obatin. Saya bingung makanya saya harus baca apa? Karena saya belum pernah belajar ini, belum pernah belajar pengobatan. Akhirnya saya mau nggak mau saya masuk aja ke kamar. Ya memang saat itu saya udah jatuh sholat duhur, saya sholat duhur lalu sholat hajat, saya baca bahasa Indonesia aja makanya. Ya Allah, telah datang kepadaku orang yang meminta pertolongan kepadaku. Sedangkan aku tidak mempunyai kekuatan apapun. Tolong sembuhkan dia. Udah cuman gitu, saya pengen buru-buru pulang makanya. Takutnya tidak berhasil. Saya pulang aja akhirnya. Nongkrong lagi dengan teman-teman. Gue di tongkrongan itu heboh makanya. Wah jangan-jangan kamu dukun ini. Ah katamu itu mah si bapak itu salah mungkin bukan saya kata saya. Dan memang saya kan nggak tahu. Akhirnya beberapa bulan kemudian orang itu datang makanya. Namanya Pak Ule mana? Iya. Kenapa Pak? Aduh orang ini jangan-jangan orang ini mau marahin saya karena nggak berhasil. Taunya ngundang saya makan makanya. Ada apa Pak? Alhamdulillah ini anak saya sembuh katanya. Saya heran tuh makanya demi Allah saya sangat heran. Saya cuma meyakini surat Al-Falaq aja dengan Anas karena di Al-Falaq kan jelas untuk melindungi dari kekuatan sihir yang ditiupkan oleh penyihir di malam hari makanya. Itu aja yang saya yakinin mah Al-Falaq. Sama Anas ayat kursi itu aja yang saya bacakan makanya. Nggak ada yang lain. Cuman mungkin karena itu kehendak Allah lah orang itu bisa sembuh. Karena saya merasa saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati. Cuman kalau sedikit peka ya sedikit makanya. Saat ini dendam-dendam sudah nggak ada ya Bang Yaki? Udah nggak ada makanya. Alhamdulillah nggak ada. Hilang sudah ya? Nggak Udah hilang ya. Dendam lagi? Ya saya sering ketemu dengan pelaku juga udah nggak ada makanya. Karena memang dendam itu nggak baik. Ibu masih hidup? Udah meninggal makanya. Udah meninggal. Nah saat waktu ibu meninggal tuh ada juga kejadian tadi kelewat makanya. Jadi saat ibu saya meninggal, tuh mayatnya jenazahnya itu belum nyampe ke rumah makanya. Tiba-tiba ada orang yang ngomong celetuk. Ini rumah ini harus segera ditentukan siapa pemiliknya. Kata saya kok aneh. Kenapa orang lain bukan keluarga saya yang mempertanyakan masalah warisan. Nah, akhirnya udah pemakaman ibu saya jam 9 kan. Kalau di Kristiani 3 hari 3 malam makanya. Terjadi pemakaman. Sesudah pemakaman jam 9 saya tidur makanya. Nah tiba-tiba jantung saya itu berhenti makanya. Wah kenapa jantung saya berhenti? Kayak tebal. Langsung saya bangunin istri saya. Kamu bawa saya ke rumah sakit. Emang kenapa? Jadi saya udah nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat makanya. Kenapa ini gelap mata saya? Jantung saya ini berdebarnya cepat. Wah jangan-jangan saya mati. Saya bangunin istri saya. Ayo bawa saya ke rumah sakit. Mau kemana bang? Udah kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Jadi istri saya di depan, saya diikat pakai samping, bawa ke rumah sakit. Rumah sakit pertama tidak sanggup. Akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Raja Wali Bandung. Nah saat itu saya mengalami koma. Saya ngeliat ibu saya lagi manggil-manggil gini, dia duduk di bangku panjang, dia pakai baju putih. Dia manggil-manggil sini. Kata saya mah jangan panggil saya masih pengen hidup kata aku. Enggak, kamu belum waktunya mati. Ya terus kenapa mama manggil saya? Enggak apa-apa. Jadi saya ngeliat wajah mama saya itu nggak jelas, cuman agak putih aja. Pakaian putih, duduk di kursi panjang seperti itu. Saya dipanggil. Nah, sesudah itu hilang aja ibu saya. Dan saya bangun tuh lagi ada infusan makanya. Saya masuk ICU selama 3 hari. Nggak ngomong apa-apa ya ibu? Ya cuman gitu aja. Kamu sini, saya kangen, cuman gitu aja. Nggak ada ngasih pesan apa-apa, nggak ada. Tanda perpisahan mungkin? Iya mungkin makanya. Karena kejadiannya kan setelah 3 jam setelah pemakaman ibu saya masuk rumah sakit. Mungkin
ada kata-kata yang belum tersampaikan ke orang tua, bapak atau ibu yang ingin disampaikan, ingin dicurahkan mungkin? Ada Mang. Jadi di antara 12 bersaudara, saya yang paling menyusahkan orang tua saya Mang. Saya anak lelaki yang satu-satunya yang pernah masuk penjara Mang. Itulah yang menyusahkan ibu saya mungkin. Dan saya masih ingat Mang, ketika saya sukses, ibu saya cuman gak minta banyak-banyak, cuman bawain mama sawo. Kan ibu saya seneng sawo Mang. Ketika saya bawain sawo cuma 1 kilo itu senangnya luar biasa. Saya belum puas Mang, meskipun udah berbeda agama Mang. Karena saya merasa saya anak yang paling nakal Mang. Saya pernah mencuri emas ibu saya jujur Mang. Pernah saya curi emas ibu saya itu untuk mabok Mang. Untuk mabok karena saya kan hidup jalanan. Saya pernah bongkar lemari ibu saya tuh. Saya ambil ininya, kalungnya saya jual untuk mabok. Saya merasa sangat berdosa. Ya mungkin kalau masih hidup saya akan sujud ke ibu saya. Ya, mudah-mudahan orang tua Bang Jaki sudah tenang di sana ya. Ya. Ditempatkan di tempat yang semestinya. Ya. Dari kisah ini ada pesan untuk penonton Malam Mencekam. Apa pesannya? Ya, ada Mang. Kalau menurut saya Mang ya, mohon maaf saya bukannya menyinggung praktisi yang lain ya. Banyak sih praktisi yang baik juga. Kalau sekiranya kita mengalami santet, cobain dulu dengan sendiri. Perbanyak sodako, zikir. Karena saya alhamdulillah sembuh itu dengan zikir dan sodako Mang. Saya udah berobat kemana-mana, ya tidak mengalami kesembuhan. Akhirnya saya dengan zikir sendiri sama sodako ke anak yatim. Alhamdulillah sekarang saya sehat Mang. Boleh diijazahkan mungkin zikir yang baiknya? Saya memperbanyak sholawat Mang. Sholawat Sama al-falak. Ya. Itu saja. Itu saja. Sholawat yang paling banyak saya amalkan Mang. Baik Sobat Malam Mencekam, kisah yang menginspirasi bahwa kehidupan itu cepat berubah ya. Artinya seperti kejadian dari Bang Jaki ini, dari mulai nakal, mati suri sampai dengan bisa kembali normal dan bahkan menjadi mualaf ya. Ya. Terima kasih atas kisah ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan semua segera beres ya. Ya, amin. Dan keluarga Bang Jaki juga dalam keadaan bahagia, ya, dilindungi amin. oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Sobat Malam Ya, Mencekam yang telah menonton sampai akhir video ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.